Silakan duduk sedang jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Luar biasa. Luar biasa hari ini. Setiap saya ke sini ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang indah. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan kita itu hidup dan menyertai jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Saya lihat juga mall ini makin hidup, makin ramai. Ya, saya tadi cari parkir udah mulai agak milih-milih begitu Bapak Ibu. Saya percaya ke depan akan lebih ramai lagi ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tak terasa memang sekarang kalau di dalam gereja-gereja yang mengikuti tahun-tahun gerejawi adalah disebut minggu-minggu sengsara atau prapaskah begitu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan memang gereja ini mencoba untuk untuk mengikuti jejak perenungan tentang derita Kristus begitu ya. Ada di sini dicoba diulas tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib begitu ya. Yang mana pertama itu tentang Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua adalah waktu penjahat atau penyamun yang di sisi Yesus itu berkata, kalau kamu nanti sampai di tempat kemuliaanmu, jangan lupakan saya. Yesus mengatakan, saat ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kemudian yang ketiga adalah soal Yesus menjelaskan, menegaskan, ibu inilah anakmu. Artinya bahwa tanggung jawab Bunda Maria sebagai ibu jasmani buat Yesus selesai. Sudah berbeda statusnya kan begitu. Yesus sebagai Allah dan juga memberikan tanggung jawab kepada Yohanes. Urus ibu kita ini, kira-kira begitu saudara yang kasih Tuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa ada seruan Yesus. Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian dia juga berkata, aku haus. Haus di sini bisa diartikan oleh penafsir misalnya kehausannya akan keselamatan dan seterusnya. Bisa juga secara fisik Yesus haus. Kemudian juga soal tentang Yesus berkata, sudah selesai. Jadi tidak ada lagi namanya soal dosa turunan, dosa warisan, dosa keturunan ketiga, keempat. Yesus berkata kayu salib, sudah selesai. Yesus menyelesaikan. Kemudian terakhir Yesus mengatakan, Bapa, ke tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Artinya Yesus itu adalah dengan ikhlas, dengan sadar melakukan itu semua. Bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan ketidaksengajaan. Jelas Yesus menyerahkan nyawanya. Bukan karena kebetulan atau keterpaksaan. Atau seperti informasi dari luar sana. Ada di sana tipu-tipu begitu. Tidak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan hari ini kita akan mencoba belajar tentang seruan Eli, Eli lama sabaktani. Kalau di Markus disebut Eloi, Eloi lama sabaktani. Mari kita buka firman Tuhan saudara. Adalah di dalam Matius 27 ayat 45 sampai 46. Ya, apakah sudah mendapatkannya Bapak Ibu? Matius 27 ayat 25 sampai 26. Ayat 45 sampai 46. Sebenarnya ini satu perikop ini adalah kait-mengait bagaimana tentang respon daripada khalayak ramai yang melihat dan mendengarkan seruan Yesus itu. Saya baca bagi kita sekalian di sini dikatakan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan ini saudara yang kasih Tuhan adalah yang sering disoroti atau digunakan oleh keyakinan lain untuk menjatuhkan keyakinan orang Kristen. Loh, katanya Yesus itu Tuhan, tapi kok mati? Tapi kok berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu mereka berkata, kalau Yesus memang mati, kalau dia Tuhan, wah kacau balau dong dunia ini. Begitu kira-kira saudara. Tapi saya percaya kita semua di sini adalah Kristen dewasa, mungkin lahir jadi Kristen. Begitu. Jadi ini sebenarnya mungkin lagu lama, apa istilahnya ya?
persoalan yang digoreng-goreng terus. Seolah-olah kita tidak bisa menjelaskannya. Justru saudara kasih Tuhan, ya kita melihat di sini. Ada juga orang berkata begini, kalaulah memang Yesus berkata begitu, apakah memang Yesus itu merasa ditinggal lalu terpisah dengan Allah? Begitu. Kan dikatakan Allah orang Kristen itu Tritunggal. Tidak bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Nyatanya ini berpisah. Begitu saudara yang kasih Tuhan. Kira-kira begitu. Bagaimana jawaban kita tentang hal itu? Apakah kita tidak gunakan ini sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan? Sebenarnya tidak sulit saudara yang kasih Tuhan. Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Allah, bukan? Sifatnya, kepribadiannya, rupa dan gambarnya kan begitu. Sebenarnya itu bisa menjadi alat bantu untuk menolong, untuk menjelaskan kepada mereka. Yesus memang bisa dilihat dari dua sisi. Sisi kemanusiaan dan sisi keilahian. Tapi kembali kepada tema ini saudara yang kasih Tuhan. Seharusnya bukan pertanyaan yang memojokkan atau yang meragu-ragukan. Itu biasanya datang dari setan saudara yang kasih Tuhan. Datang dari iblis. Seperti Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Apa pertanyaan iblis di situ? Bagaimana iblis mencoba meragu-ragukan keyakinan daripada Hawa? Apa benar bahwa semua pohon di sini tidak boleh dimakan? Lalu Hawa mengatakan bukan demikian, semua boleh kami makan. Tapi tentang pengetahuan yang baik dan jahat ini tidak boleh kami makan, sentuh pun kagak begitu. Kira-kira begitu saudara kasih Tuhan. Kemudian juga kalau kita melihat waktu orang Israel disuruh Yosua disuruh Musa pengintai ke tanah Kanaan. Di situ ada masalah dibesar-besarkan dan seterusnya. Inilah provokasi atau juga semacam siasat daripada si iblis untuk meragu-ragukan kita. Jadi perlu disadari saudara yang kasih Tuhan. Entah melalui medsos, YouTube dan lain sebagainya yang beredar, lewat TikTok dan lain sebagainya, dipotong-potong begitu seolah-olah bagaimana Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak logis. Itu salah, keliru saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita melihat di sini, yang pertanyaan yang seharusnya yang perlu kita renungkan, dan kalau kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan saudara yang kasih Tuhan akan menolong kita. Bagaimana kita memaknai tentang teriakan daripada Yesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang saya belajar di sini, pertanyaan pertama yang harus kita renungkan adalah, apakah arti dan makna daripada Eli, Eli, lama sabachthani ini? Di sini kita perlu belajar sebenarnya. Yang pertama adalah, dengan seruan daripada Tuhan Yesus ini. Ini membuktikan bahwa Yesus menderita bukan hanya sekedar acting, saudara. Bukan hanya sekedar mendramatisir keadaan. Ada orang berkatakan, Yesus itu kan Tuhan. Ada pengajaran bidat atau pengajaran sesat begitu. Tidak mungkin dia itu menderita. Tidak mungkin dia susah. Dia pura-pura aja. Itu keliru, saudara. Kita tidak pernah menyembah Tuhan yang berpura-pura. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti, merasakan, memahami tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tentang kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Kalau ada tadi lagu yang sangat indah itu. Yesus kau sahabatku. Saya itu gak bisa sepenuhnya menari Bapak Ibu. Karena apa? Saya terpecah konsentrasi saya. Iya ya, Yesus itu sahabat saya. Waktu susah, waktu sedih. Waktu orang-orang tidak bisa memahami saya, tidak mengerti saya. Yesus selalu mengerti. Amin. Walau waktu kita jatuh dalam dosa pun, bayangkan saudara, Yesus tetap mencari kita. Itulah luar biasanya Tuhan. Tuhan tahu. Yesus tidak mungkin sembarang memilih kita, saudara kasih Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah memilih kita. Amin. Dan dia memilih kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Bukan seperti seseorang tukang tukang jual barang tertentu gitu, entah jam misalnya, setelah dilempar ke pasar, udah mau rusak atau bagaimana, tidak peduli. Enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Amin.
Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, artinya di sini Yesus ditinggal bukan benar-benar ditinggal dalam arti terpisah antara Bapa dengan Yesus. Kenapa? Allah yang kita sembah dalam Alkitab dikatakan adalah roh. Roh itu adalah seperti udara ini. Di dalam Yohanes dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus dalam percakapannya, angin bertiup dari mana dia datang dan kemana dia pergi kita enggak akan melihat. Tapi kita bisa tahu, kita rasakan dampak yang dibuatnya. Jadi Allah itu adalah roh. Artinya Allah itu ada di Yerusalem, di Mekah, di Indonesia, di surga, bahkan di neraka pun. Allah hadir enggak? Hadir dong. Berarti kalau enggak hadir tidak maha hadir. Cuman kehadirannya di sana bukan seperti orang yang terhukum, enggak kan? Tapi adalah sebagai pribadi yang mengawasi, mengontrol, mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terbatas oleh kehadiran Tuhan. Jadi kehadiran Allah pun di dalam diri Yesus yang adalah roh itu juga ada. Walaupun Yesus berteriak Eli Eli lama sabachthani, bukan berarti Tuhan meninggalkan dia, enggak. Ini bisa saya kasih contohnya saudara yang kasih Tuhan. Seperti misalnya anak saya kalau didisiplin oleh mamahnya, biasanya kalau di rumah itu yang tegas itu mamahnya. Jadi saya yang lembut. Terbalik ya, harusnya papa lah yang tegas ya. Tapi kalau sama-sama tegas kan kasihan anaknya kan begitu. Jadi biasanya kalau anak saya biasanya seperti di Amsal dikatakan kan, hajarlah anakmu tapi jangan inginkan nyawanya kan begitu. Kadang dihajar juga, dihajar. Lalu dia cari perlindungan kepada saya. Papa, tolong papa gitu. Saya diam aja. Karena apa? Kalau saya nanti bela dia, waduh, dia tidak mengerti dia salah atau tidak. Kira-kira seperti itulah teriakan daripada Yesus itu, saudara. Allahku, Allahku, mengapa engkau diam? Kenapa kamu biarkan demikian? Dan memang harus dibiarkan. Kalau tidak kita binasa, saudara. Amin. Kita akan mengalami keberdosaan dan kita tidak terselamatkan, saudara. Tapi luar biasa. Tapi inilah yang dipakai oleh orang lain untuk menyerang kekristenan. Padahal itu luar biasa Tuhan Yesus melakukannya. Kemudian apa lagi, saudara kasih Tuhan? Dari sini kita bisa melihat Yesus itu menderita, seperti saya katakan tadi, adalah dengan kesungguhan, bukan berpura-pura. Juga penuh dengan ketulusan, keikhlasan, kerelaan. Kenapa? Jangan lupa. Dia adalah Allah yang maha tahu. Amin. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu bagaimana proses. Bahkan sebelum kematiannya pun dia sudah nubuatkan. Ya kan? Apa? Bait suci ini dalam 3 hari dirobohkan. Dan akan dibangun kembali. Ada itu nubuatan tentang kematian Yesus kan. 3 hari dikubur kan begitu. Dan sebelumnya bahkan dari kejadian pun. Pak Gembala sudah menyelesaikan itu ya kan. Dari kejadian sampai wahyu. Fokusnya, pusatnya, intinya adalah karya penyelamatan Kristus. Luar biasa. Dan inilah secara sadar Yesus melakukan itu semua. Penuh ketulusan dan keikhlasan. Dan di dalam Yesaya dikatakan dia seperti domba yang dibawa kemana? Ke pembantaian. Rela. Itulah bedanya domba dengan kambing, saudara. Kalau domba itu nurut sampai disembelih. Makanya Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menyelamatkan isi dunia. Seperti domba. Demikianlah. Jadi kalau Tuhan sudah melakukan hal seperti ini, dia berteriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan benar-benar meninggalkan dalam arti Tuhan itu hadir tidak hadir, tidak begitu. Berdiam diri, saudara. Lalu ada satu contoh, saudara yang kasih Tuhan. Saya ada dulu seorang pimpinan di STT. Dia menurut versi dia dan juga sebagian orang pengikut dia begitu, saudara yang kasih Tuhan. Dia merasa diperlakukan tidak adil dan difitnah begitu sehingga dia masuk penjara. Menurut kesaksian dia, lalu dia teriak, Tuhan, di mana kamu Tuhan? Lalu dia bilang, waktu itu
Pernah enggak Bapak Ibu ingat ada suatu ketika Jawa dan Bali ya kalau tidak salah, listrik mati padam. Lalu dia dengar suara, aku di sini anakku. Itu kesaksian dia. Kesaksian kan boleh ya boleh enggak gitu. Tapi saya pikir ada benarnya juga begitu. Kadangkala Tuhan itu seolah-olah tidak peduli. Seperti saya katakan tadi, anak saya udah teriak, papa tolong papa. Penuh ketakutan. Hati saya, aduh, apalagi anak saya cuma satu. Aduh, gitu saudara. Tapi demi kebaikan dia, saya harus relakan dia dihajar begitu. Kira-kira seperti itu saudara. Tuhan Yesus pun demikian. Sebenarnya Bapa di sorga itu menjerit. Aduh anakku, ku dengar jeritanmu. Tapi bagaimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Yesus harus menanggung itu semua. Amin. Supaya tidak seorang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu saudara yang kasih Tuhan. Jadi itu pertanyaan yang benar. Apa arti dan makna daripada Eli, Eli lama sabachthani? Dan pertanyaan yang kedua saudara yang kasih Tuhan, yang juga penting untuk kita renungkan adalah mengapa Yesus berseru-seru, Eli, Eli lama sabachthani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Yesus sedang putus asa? Seperti orang misalnya mengalami katakanlah dililit utang. Lalu disalahkan ini, salahkan itu. Bahkan maaf kata, hewan di rumahnya pun disalahkan. Karena apa? Dia udah stres, putus asa. Apakah demikian? Bukan saudara. Sehingga kadang ada orang pengkhotbah mengatakan, pernah enggak Anda merasakan ditinggal? Ya, Yesus pun pernah merasa ditinggal. Setelah ditinggal para murid-muridnya, Tuhan, Bapa pun meninggalkan dia. Ya, saya pikir ini perlu dikoreksi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Hadir. Amin. Tapi mengapa? Tujuannya adalah untuk pertama, saya sudah singgung tadi itu, menggenapi, ada dinubuatkan di mana? Di Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Di sana Daud berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan itu menjadi nubuatan mesianik, kan begitu. Saudara yang kasih Tuhan, semua nubuat di dalam perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru pun ada nubuat tentang Yesus. Dia akan datang, kelak kan begitu. Itu semua akan digenapi. Amin. Itulah makanya Yesus harus berteriak. Bukan berteriak yang lain. Tapi adalah kutipan dari Mazmur. Seperti misalnya waktu Yesus diperhadapkan dengan iblis. Jadikan batu ini menjadi roti. Yesus mengutip Alkitab, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu iblis tidak kalah akal, lalu dia kutip pula itu. Maksudnya dia akan menatang engkau dan seterusnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang penuh firman itu, yang adalah juga sang firman dalam wujud manusia itu, juga adalah menggenapi nubuatan itu saudara yang kasih Tuhan. Jadi kembali seperti saya katakan tadi, bahwa kematian Yesus bukan suatu kebetulan, bukan suatu insiden, bukan kecelakaan. Tetapi itu ada perencanaannya. Direncanakan oleh Allah. Itulah makanya saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang sungguh menggenapi firman-Nya. Kemudian juga saudara yang kasih Tuhan, teriakan Yesus pun juga adalah karena merasa dibiarkan Bapa menderita sendirian. Ya wajar dari sisi kemanusiaan Yesus teriak begitu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seperti yang saya singgung tadi. Kok teganya? Ya tetapi bukan keputusasaan saudara. Tapi ini adalah di dalam pengharapan. Adalah seperti seseorang ibu-ibu yang melahirkan. Kan begitu. Antara hidup dan mati. Artinya bagaimana? Dia bertaruh nyawa. Tapi ada suatu pengharapan. Dengan lahirnya anak itu. Lalu rasa sakit katanya. Saya gak pernah jadi perempuan Bapak Ibu. Ya kan? Rasa sakitnya hilang katanya.
Saya ingat dulu anak saya memang lahir di sesar begitu ya. Waktu itu sampai mamanya minta dokternya, mau lihat anaknya enggak? Aduh, pusing saya katanya. Enggak mampu dia melihat. Artinya apa? Dari sisi ini betapa menderita. Kira-kira seperti itulah Tuhan Yesus. Bayangkan saudara yang kasih Tuhan. Kalau orang misalnya mengalami penderitaan, sesuatu kecelakaan, tidak stres atau tidak menderita orang yang sudah tahu dia akan mengalami itu. Saudara, Yesus dia tahu bagaimana dia menjalani itu semua. Bayangkan seluruh dosa dunia ditanggungkan kepadanya, dan bahkan di Alkitab dikatakan dia menjadi kutuk untuk kelepasan kita dari sakit penyakit, dari dosa, dari berbagai-bagai penderitaan yang kita alami. Ditimpakan itu kepada Tuhan Yesus, saudara yang kasih Tuhan. Kalaulah kita masih tidak menghargai teriakan atau seruan daripada Tuhan Yesus, itu namanya kebangatan. Amin. Keterlaluan, saudara yang kasih Tuhan. Itulah makanya saudara yang kasih Tuhan, seruan ini tidak hanya ditulis oleh satu kitab Injil saja, tapi juga di dalam kitab Injil yang lain seperti di Markus begitu, saudara yang kasih Tuhan. Karena ini hal yang sangat penting. Kemudian, kenapa Yesus berteriak demikian? Ini adalah karena teriakan ini adalah juga semacam puncak dari rencana Allah untuk karya penyelamatan manusia dengan Allah. Sebenarnya di dalam pemahaman orang Kristen bahwa manusia dengan Allah itu kan menjadi musuhan. Betul enggak Bapak Ibu? Sebelum Yesus memperdamaikan. Makanya ada ruang kudus, ruang maha kudus. Tetapi inilah semacam teriakan daripada Yesus. Seruan daripada Yesus. Dan kalau kita baca di dalam perikop ini, luar biasa. Walaupun ada banyak orang yang salah mengerti. Ya mungkin dia panggil Elia kali katanya. Nabi Elia kan naik ke surga ya. Coba lihat dulu. Nanti datang gak Elia itu? Coba kita lihat. Gitu saudara kasih Tuhan. Ada lagi orang, udah kita kasih aja anggur asam. Konon dikatakan itu anggur asam itu adalah anggur yang dapat menenangkan. Ya, yang dicampur dengan wewangian begitu. Supaya orang yang disalibkan itu biasanya supaya rasa sakitnya berkurang. Tetapi di dalam cerita Alkitab, saudara yang kasih Tuhan, itu tidak diminum oleh Yesus. Yang semacam morfin itu tidak. Oleh karena apa? Yesus memang benar-benar serius untuk menanggung itu. Untuk memperdamaikan antara Allah dengan manusia. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa harus demikian? Bukankah Tuhan itu sanggup? Kalau orang keyakinan lain mengatakan kan, kalau dia berfirman, ya, jadi kan begitu. Jangan lupa, Allah yang kita sembah itu adalah yang layak dipercaya. Adalah Allah yang senantiasa konsisten dengan perjanjiannya, dengan aturan yang dibuatnya. Upah dosa ialah maut. Amin. Upah dosa adalah kematian. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Lewat itulah pintu surga terbuka bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan. Itulah pertanyaan yang kedua yang perlu kita renungkan. Pertanyaan yang ketiga adalah apa arti dan makna teriakan itu kepada kita? Bagaimana kita, saudara yang kasih Tuhan, memaknai itu? Apakah seperti yang dilakukan sebagian orang Kristen untuk memaknai itu, lalu orang disuruh via dolorosa, jalan kaki, napak tilas perjalanan Yesus, lalu dipukulin. Setelah itu bahkan ada yang sampai meninggal, disalibkan demi menghayati pengorbanan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak setuju dengan cara yang demikian untuk memaknai pengorbanan Yesus.
Waktu Yesus pernah mengatakan, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu. Itulah harusnya yang kita lakukan, saudara yang kasih Tuhan, untuk memaknai teriakan Yesus ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maknanya bagaimana? Allah kita itu adalah Allah yang layak dipercaya. Bukan pagi tempe, sore tahu. Tidak demikian. Konsisten. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Nya, ketetapannya layak dipercaya, bisa dipegang. Amin. Bukan seperti orang keyakinan lain, ya kan? Firman itu katanya bisa disempurnakan. Ada limit masanya. Kalau Taurat itu zaman segini diganti dengan nanti zaman Mazmur, begitu kan? Nanti diganti lagi dengan Injil dan lain sebagainya, begitu saudara Kristen. Bukan demikian. Firman Tuhan adalah kekal. Amin. Biar bumi akan berlalu, ya kan? Biar bulan tak bercahaya lagi, matahari tak bersinar. Tapi firman Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Tapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada di antara kita ini sekarang sedang berpikir, benar enggak janji Tuhan ini? Katanya jangan kamu khawatir tentang apapun. Bagaimana enggak khawatir? Usaha saya sedang kolaps. Ya kan? Suami saya sedang main gila. Ya di tempat sana, di sini enggak ada. Istri saya sedang ngawur. Begitu saudara kasih Tuhan. Bagaimana? Enggak khawatir, enggak cemas. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, kita jangan khawatir. Kekhawatiran hari ini cukuplah untuk hari ini. Besok masih ada lagi kekhawatiran yang lain. Ya, itu kan manusiawi, namanya khawatir, namanya takut. Ya, ada juga firman mengatakan, hendaklah kekhawatiranmu nyatakan di dalam doa. Jadi kita jadikan kekhawatiran itu menjadi energi untuk berdoa. Bukan untuk membuat kita itu jadi sakit lambung. Bukan membuat kita itu jadi penyakit-penyakit yang lain. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di sini luar biasanya Tuhan kita. Kemudian maknanya bagaimana saudara kasih Tuhan? Kalau kita melihat di dalam Mazmur 15 ayat 4 dikatakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan adalah orang yang setia menepati janjinya walaupun rugi. Kita melihat ini sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Iya kan? Rugi enggak Tuhan datang ke dunia ini menjadi manusia, bahkan menderita? Ya, secara akal sehat ya rugi dong. Di tahta kemuliaannya enggak perlu dia harus dihina, ditolak, dan lain sebagainya. Tetapi karena demi konsistensi dia memegang perjanjiannya, itu dilakukan. Dan rupanya orang-orang yang sedemikianlah juga yang diperkenan oleh Tuhan. Kita pun saudara, kalau mengaku sebagai murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, ya jangan kita itu loyal kalau untung. Kadang-kala kan begitu ya. Kalau udah rugi, tunggu dulu. Dikatakan, bukankah kamu tadi sudah berjanji di altar Tuhan? Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Iya sih, kan itu di depan pendeta. Kan begitu. Akhirnya ada orang seperti itu. Lalu demi pembenaran diri, kalau udah cerai boleh kawin lagi katanya. Daripada dia berzina. Begitu. Bahkan ada dulu yang mengancam saya, Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Ada datang konsultasi, Pak, kami ada rencana mau menikah. Jadi saya ini kan duda katanya, istri saya sudah meninggal. Kalau Anda, saya juga dibilang janda enggak. Karena suami saya enggak tahu di mana rimbanya, katanya. Dulu kami sudah menikah, tapi sampai sekarang saya tidak tahu. Bagaimana ini Pak, katanya. Waduh, kalian artinya sudah berjanji di altar Tuhan kan? Ya sudah Pak, tapi begini bagaimana ini, katanya. Ya saya tidak bisa tolong kalian.
karena kalian sudah berjanji di altar Tuhan. Saya bilang, loh kalau gitu jadi nikah dengan agama lain aja lah. Lalu saya bilang, Bapak Ibu, ya kalau memang itu maunya kalian, saya coba bertanya Anda yang butuh Tuhan atau Tuhan yang butuh Anda? Ya kita butuh Tuhan sih katanya. Iya iyalah, tanpa kita Tuhan tetap Tuhan enggak? Amin. Tapi tanpa Tuhan kita itu enggak ada apa-apanya. Bahkan Alkitab menjelaskan kita itu adalah apa? Semacam debu begitu. Kita memang orang lemah, tapi mitra kita luar biasa. Amin. Tuhan Yesus loh yang maha kuasa, yang memegang seluruh isi dunia ini. Itu saudara yang kasih Tuhan. Jadi jangan engkau merasa, makanya Bapak Ibu, rajin-rajinlah belajar firman Tuhan. Jangan sepenuhnya menggantungkan hidupmu kepada medsos, kepada YouTube, AI dan lain sebagainya. Harus ada gembala, amin. Dalam hal ini, di Mount Hermon ini, ada gembala kita, Pak Pendeta Haris Saragi, yang mengayomi, yang menjadi wakil Tuhan di sini. Karena sekarang ini saudara yang kasih Tuhan, adalah seperti teori teori kebohongan. Kalau kita mendengar 2 kali, 3 kali, puluhan kali sesuatu, bisa itu dianggap menjadi suatu kebenaran. Gak jauh-jauh misalnya saudara yang kasih Tuhan dikatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan katanya. Jadi gimana dong? Oh yang disalibkan itu yang diserupakan. Tapi kalau ditanya balik, kira-kira logis enggak? Kalau yang diserupakan itu pengkhianat, lalu teriak-teriak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Enggak logis. Tetapi karena informasi yang keliru itu ditanamkan dari kecil, meranjak dewasa dan seterusnya. Akhirnya itu dianggap suatu kebenaran. Dikatakan misalnya, Alkitab kan sudah dipalsukan. Lalu itu diajarkan dari kecil, besar, sampai dewasa. Itu dianggap suatu kebenaran. Tapi kalau kita tanya, kalau memang ini sudah dipalsukan, bisakah kamu tunjukkan yang aslinya? Dia bingung juga, saudara. Ya kan? Kalau logikanya kita tahu yang asli pasti kita tahu dong. Kita tahu yang palsu, kita tahu yang asli dong. Yang lebih dulu kita tahu yang asli dulu, baru kita bisa membandingkan dengan yang palsu. Hanya tapi seperti itulah keadaannya Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan, dengan seruan Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu menjadi suatu berkat yang luar biasa bagi kita. Oleh karena apa? Lewat cara demikianlah kita mengerti Yesus memang benar-benar solidar dengan kita. Yesus benar-benar tahu keadaan kita. Yesus tahu persis kelemahan kekurangan kita. Di mana titik-titik jatuhnya kita dalam dosa. Ya kan? Soal tahta. Soal makanan, ya kan? Soal harta, ya kan? Waktu dia jadikan roti ini, batu ini menjadi roti, ya jelas-jelas banyak orang meninggalkan Yesus karena makanan. Makanya di Amsal dikatakan jangan berikan aku kemiskinan Tuhan, supaya saya tidak mengkhianatimu, kan begitu. Tapi jangan saya berikan kekayaan. Ekstrim sekali, saya mau kaya dong, kan begitu ya. Tapi ini adalah doa yang diajarkan oleh Alkitab, supaya saya jangan melupakan engkau. Bagaimana dong? Berikanlah aku makanan yang secukupnya. Bagi pengusaha, cukup untuk membayar karyawannya. Cukup untuk mengendalikan bisnisnya. Bagi seorang karyawan, cukup untuk hidup hari-harinya. Cukup untuk bayar uang sekolah anak-anaknya. Jadi namanya cukup itu relatif. Amin. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Untuk mengajarkan kita tidak serakah, tapi juga menjadi orang yang khawatir melulu. Tidak. Amin. Itulah. Jadi Yesus itu luar biasa. Dia berteriak demikian. Hargailah itu, hormatilah itu. Dan jadikanlah itu menjadi model untuk menghadapi keadaan ini. Kadangkala Tuhan berdiam diri. Kadangkala Tuhan tidak melakukan sesuatu. Karena ada rencana Tuhan yang lebih detail. Yang lebih sempurna. Yang lebih oke daripada rencana kita manusia ini.
Itulah makanya saudara kasih Tuhan, penuh kerendahan hati kita harus berdoa kepada Tuhan. Bapa, kehendak mulai yang terjadi atas diriku. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kita. Amin. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Kalau kita percaya akan hal itu, kenapa kita harus ngotot-ngotot sama Tuhan? Kira-kira Tuhan dengarkan, Tuhan kabulkan nggak doa yang ngotot? Tuhan kabulkan loh. Saya kasih contoh di Alkitab. Hizkia yang berdoa supaya Tuhan tambahkan usianya. Ditambahkan 15 tahun, saudara. Iya kan? Tapi apa yang terjadi? Tuhan tahu kalau kamu usiamu dikasih segini, kamu nggak akan berdosa. Tapi kita lihat di sisa usianya itu, dia menjadi melanggar ketentuan Tuhan. Dia menyombongkan diri, dia pamer tentang kekayaannya. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Demikian juga tentang kita. Kalau kita ngotot sama Tuhan, kadangkala sama seperti ini saudara kasih Tuhan. Kita punya anak kecil. Kita tahu yang terbaik buat dia. Tapi kadangkala demi kepentingan sesaat, kita nggak tega gitu. Akhirnya kita lakukan. Jadi itu Bapak Ibu. Jangan engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan engkau menjadikan Tuhan menjadi pengikutmu. Tapi marilah kita menjadi murid-murid Yesus. Murid itu adalah yang nurut, yang taat kepada Yesus. Amin. Amin. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita mohonkan kepada Tuhan agar Tuhan memberkati kita lewat seruan daripada Yesus ini.